Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG di bulan Mei. Akhirnya tidak ada sell in Mei dan juga saham-saham sektor finance. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.175, terkoreksi 0,32% dan transaksi hari ini ada di 21,8 triliun karena ada rebalancing. Langsung saja ke tekniknya, ISG ternyata ya di situ-situ aja. Jadi ini kemana dia? Kemungkinan besar sideways. Jadi seperti gambaran saya minggu kemarin, kemungkinan besar 5 Juni, 4-5 Juni itu baru dia bisa breakout 7.250-nya. Ya, pokoknya minggu depan tuh harusnya tembus ya 7.250 biar menggas tuh di Juni. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa. Masih oke lah ya. Kalau dilihat MACD-nya bagus, mengarah ke atas di time frame weekly dan dia berhasil breakout trend line downtrend all time high-nya. Ya harusnya lanjut. Coba lihat time frame bulanan karena ini perdagangan terakhir bagus, volume juga meningkat. Menurut saya masih ada tarikan, sekali lagi target tarikan candle monthly-nya nih mestinya ya 7.500. Apakah bisa all time high lagi? Kita lihat aja ya. Tapi target aja di Juni. Kalau pandangan saya ya 7.500-an lah, 7.500, 7.600 itu aja kemungkinan besar habis itu kepentok dan koreksi dulu. Ya kemungkinan Juli, Agustus tuh ngebest di atas 7.000 kemungkinan besar ngebestnya. Jadi bisa jadi nanti udah bottom kemarin itu April sudah selesai. Jadi kemungkinan besar ini perkiraan ya, tapi bisa aja salah ya. ISG kedepannya itu kalau sebelum dia kembali all time high bisa ngebest dulu. Range-nya berapa? 7.500, 7.600 resisten. Supportnya mungkin di 6.800, 7.000. Nah di area ini kemungkinan besar ini baru gambaran. Ya kita lihat aja hari demi hari ya. Ya ada aja saham yang ngasih profit. Itu aja dulu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup Dega 4.490, terkoreksi 0,88%. BBNI bagus, sideways-nya bagus. Gak kena rebalancing juga hari ini. Cenderung kemana? Ke atas. Keterlaluan kalau sampai ke bawah ya. Tapi ini disclaimer, supportnya jauh nih 4350. Resistennya ya kalau dia tembus 4550, 4850 sampai 5000 arah BBNI. Ya. Itu aja dulu untuk BBNI. Nggak usah panjang lebar karena ini habis tutupan bulan. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus, koreksi biasa, volume kecil, harusnya ada candle hijau tuh. Minggu depan harusnya gas. Pandangan saya minggu depan tuh gas. Monthly-nya memang tenaga makin berkurang, tapi mungkin ada satu candle lagi. Ya sekitaran 4.800, 5.000 itu pergerakannya untuk BBNI. Ya kenaikannya. Mudah-mudahan bisa BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup Dega 5.300 terkoreksi 1,85%. BMRI sedikit lagi turun. Aman nggak? Masih aman. Ya sampai 5.200 itu pun masih aman BMRI. Target saya BMRI tetap masih ke atas ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa. Man gara-gara berapa? 2 hari perdagangan. 3 hari ya. Wajar lah. Tapi kalaupun koreksi sampai 5.200 itu nggak masalah. Pas kebetulan ada EMA 200. Trennya kemana? Ke atas. Ini kalau melihat time frame weekly-nya. Saya berani konfirmasi. Tapi ini disclaimer ya. Ya bisa aja meleset ya. 75% valid breakout. Candle di tanggal 12 Mei. Minggu ya Mei kemarin. Itu valid breakout. Jadi cenderung arahnya ke atas. Targetnya 8.000. Targetnya 6.000. Ya. Mudah-mudahan BMRI. Ya. Itu aja dulu untuk BMRI. Coba lihat time frame monthly-nya. Tuh. Monthly-nya cuman memang volume makin mengecil ya. Tenaga nggak ada bulan ini. Karena banyak libur ya. Kalau nggak salah bulan ini kan. Ya wajar. Kalau tenaganya kurang. 4 hari perdagangan kan libur. Kalau nggak salah 4 hari apa 5 hari perdagangan. Ya wajar. Tapi trennya masih ke atas ini nih. Kalau menurut saya 5.800, 6.000 itulah arah BMRI ya di Juni. Lanjut. BBRI yang ditutup di harga 4.450 menguat 1,83%. BBRI bagus, cuman volume nggak terlalu signifikan, nggak masalah. Jadi ini time frame weekly-nya bagus, membentuk higher high, volume lumayan arah atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Kalau melihat dari daily. Daily-nya bagus, weekly-nya bagus. Tadi monthly ya, monthly-nya bagus, daily-nya juga bagus, weekly-nya juga bagus. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Kalau pandangan saya BBRI ke atas,
Ini juga breakout dengan volume cuman Bapak Ibu tadi tuh tarikan 2%. Tadi itu dari 4.350 ditarik sampai 4.400. Ya, tadi ada tarikan. Jadi ya mungkin sideways dulu lah. 1-2 hari sideways dulu. Harusnya nggak jebol lagi berapa nih? Kita turunin dikit ya Bapak Ibu. Turunin dikit. Kisaran 4.320 itu. Jadi kemungkinan besar 1-2 hari, 3 hari dia minggu depan tuh nge-base dulu untuk naik. Target saya masih sama 4.800. BBRI. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. BBCA di markdown kayaknya. Tadi saya lihat closingan sebelum closing tuh masih hijau. Kalau nggak salah ya, dia masih hijau terus turun ya di markdown kali ya. Kita lihat. Nah, di markdown kan 75 poin, nggak masalah. Malah bagus. Di harga 9.400. BBCA markdown biasa aman nggak aman? Ambil. Kalaupun ke 9.300 tuh ambil. 9.200 pun ambil aja lah. Harusnya nggak dalam lagi turunannya. Kalau pandangan saya ini sudah selesai dan ngebase dulu. Ya kemungkinan besar nih tarik aja. Ya target saya sih 10.000. Ya ada EMA 200 terdekat bisa dipakai. Ya itu. Jadi minggu depan tuh paling 1-2 hari dia mulai melawan. Rabu atau Kamis dah gas ke atas. Mudah-mudahan. Atau langsung digas besok minggu depan bisa terjadi. BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 1.255 terkoreksi 1,56%. BBTN lagi sideways, aman nggak aman? Tapi bisa turun sampai 1.190 bisa. Swing low-nya dulu. Kalau saya lihat swing low-nya dulu retest, terus akan uptrend lagi. Targetnya masih sama 1.400. Pandangan saya 1.400. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa karena 2 hari perdagangan. Jadi kalau misalnya minggu depan ada candle merah pun sebenarnya nggak masalah. Harusnya langsung digas lagi 2 minggu lagi. Ya, cenderung kemana? Ke atas. Target minimal 1.400. BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup di 2.480 menguat 0,4%. Langsung saja ke tekniknya. BDMN lagi sideways. Aman nggak? BDMN ambil. Kalau koreksi ke 2440 ambil. Target 2.500. Target 2.600, 2.730. Ya, target 2.600, 2.720. BDMN koreksi-koreksi dikit ambil. Harusnya support dijaganya kalau melihat time frame weekly itu 2.430 tuh nggak jebol lagi. Ya, silahkan kalau tertarik disclaimer. Di monthly-nya juga bagus, candle-nya bagus. Ya, harusnya ke atas. Harusnya ke atas BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup terkoreksi cukup dalam 1,08% ke harga 1.830. Cukup dalam nih. Arto time frame bulanan baru 1 candle hijau. Oh, candle hammer terbalik ya. Apa nih nak? Doji. Gak masalah. Weekly-nya. Weekly-nya lagi sideways. Kalau Bapak Ibu perhatikan lagi sideways. Pakai aja 1.800. Kalau mau spek buy 1.800 support. Sampai 1.780 jebol itu buang aja. Target 2.050. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa harusnya ya. Wajar. Kenapa? Ya Bapak Ibu lihat candlenya doji dibuang 1 minggu itu biasa yang seperti itu ya. Tapi trennya apakah berubah? Enggak. Apalagi ini doji. Harusnya rebound. Harus rebound. Kecuali jebol 1.780. Nah, boleh pertimbangkan stop loss. Harusnya sih bertahan. Untuk Arto ya. Menarik spek buy. Disclaimer analisa kembali. Lanjut BTPS yang ditutup 1.295 menguat 0,38%. Asing. Belum dibuka. BTPS masih aman. Arah ke atas. Target masih sama. Ruji akan uji resisten 1.400 terdekat. Akan uji resisten. Ya. BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di 1.365. Terkoreksi 0,36%. Jangka NISP masih bagus. Aman gak aman NISP? Target NISP karena sudah mematahkan tren harusnya ke atas. Ya, 1.450 area NISP. Lanjut BNGA yang ditutup di 1.780 terkoreksi 0,28%. Asing belum dibuka. BNGA ngebase aman nggak? Masih aman. Ya, ini dia retest biasa. Trennya kemana? Ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Buangan biasa kecil. Ya, masa menurut saya sih kecil kemungkinan kalau fast break. Ini koreksi biasa. Monthly-nya. Tuh, monthly-nya bagus. Doji. Harusnya ada 1 candle hijau lagi. Nah,
kemungkinan besar di 1880 nanti kepentok. Mungkin Juli, Agustus itu dia arah turun dan sideways. Baru bangkit lagi September, Oktober. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Pokoknya BNGA menarik, menurut saya masih bisa. Spek buy boleh nih, kalau mau. Ya, BNGA. Yang terakhir, BRIS yang ditutup di harga 3.000, menguat 1,69%. Langsung saja ketikanya BRIS ke atas. Target kemana? Uji 3.130 minggu depan ya, mudah-mudahan. Atau 2 minggu lagi targetnya masih sama, akan menembus neckline resisten kuat 3.500 minimal arah. Ya, itu untuk BRIS. Gak usah panjang lebar, coba lihat template weekly-nya. Bagus, candlenya juga bagus. Volumenya juga besar, Bapak Ibu perhatikan. Minggu ini cuma 3 hari perdagangan, tapi volumenya hampir sama dengan perdagangan yang 5 hari minggu kemarin. Berarti itu kan serius naik tuh harusnya. Monthly-nya bagus, harusnya nih ke atas. Potensi sih tembus 3.120 tuh minimal diuji. Ya, ini bagus nih. Harusnya ya bisa all time high. Mudah-mudahan lah kalau bisa naik 30% ya. Kita nggak tahu apa sentimennya, apakah laporan keuangan atau nanti ada protection atau sentimen lain. Itu bisa kan? Itu untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung membeli saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.